Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali setelah kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Maka sebagaimana biasa rutinitas kita akan lanjutkan taklim. Pagi hari ini kita akan membahas masalah fikih, yaitu bahasan kita masih berbicara tentang masalah faraid wal wasaya, yaitu masalah kewarisan dan wasiat. Alhamdulillah, kemarin kita sudah bahas masalah dalil daripada ketentuan-ketentuan waris. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas masalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi wal Wasaya. Ini kitab menerangkan faraid dan wasiat. Wal warisuna minar rijali asyaratun. Dan orang menerima harta waris dari golongan laki-laki yaitu 10 orang. Asyaratun, 10 orang. Al-ibnu yang pertama anak laki-laki. Wa ibnul ibni yang kedua anak laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in sapala, terus meskipun turun nasabnya, terus ke bawah. Wal abu yang keempat bapak. Wal abu yang keempat bapak. Wal jaddu wa in ala. Kemudian kakek meskipun ke atas nasabnya, terus berlanjut ke atas. Wal akhu, kemudian saudara laki-laki, entah adik entah kakak, saudara laki-laki. Wa ibnul akhi wa in tarakha. Kemudian yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki meskipun terus ataupun sudah jauh nasabnya. Meskipun sudah jauh nasabnya. Ini keponakan dari adik kita yang laki-laki atau kakak kita yang laki-laki. Wal ammu, kemudian yang ketujuh paman dari ayah. Wa ibnul ammi wa in taba'ad. Kemudian yang kedelapan anak laki-laki paman. Anak laki-laki paman sepupu. Anak laki-laki paman meskipun sudah jauh nasabnya. Wa zauju, kemudian yang kesembilan suami. Wal maulal mu'tiku, kemudian yang ke-10 majikan, ia memerdekakan hamba sahaya.
majikan laki-laki yang memerdekakan budak. Wal warisatu minan nisa'i sab'an, dan golongan ahli waris dari perempuan sab'un ada 7. Ada tuh 7. Bukan 10 mah yang laki-laki. Yang dari perempuan 7. Al bintu yang pertama anak perempuan, anak kita yang perempuan, ya. Wa bintul ibni, kemudian yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak laki-laki, cucu, ya. Anak kita punya anak perempuan, nah berarti kan anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu yang ketiga ibu. Wal jaddatu kemudian nenek. Jadi nenek itu juga diperhitungkan dalam warisan. Ya. Wal ukhtu kemudian saudara perempuan, saudara kita perempuan, baik kakak maupun adik, yang penting saudara perempuan. Wa zaujatu kemudian yang kelima istri. Istri yang keenam nih istri. Wal maulatul mu'tiqatu kemudian yang ketujuh majikan perempuan yang memerdekakan budak, majikan perempuan. Wa man la yasqutu bihalin khamsatun, dan orang yang tidak gugur dalam keadaan apapun, khamsatun ada 5. Ada 5. Az-zaujani yaitu suami dan istri. Pasti itu enggak bisa gugur. Suaminya meninggal, istrinya dapat. Istrinya meninggal, suaminya dapat. Wal abawani kemudian ibu bapak, emak bapak kita, ya. Wal abawani ibu bapak. Waladus solbi kemudian anak kandung. Nah itu yang gak bakalan gugur dalam kondisi apapun. Suami istri, emak bapak, ibu ayah kita, dan anak kandung. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita akan coba lihat pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Ini adalah satu kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum, yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan faraid, warisan, dan juga yang menerangkan tentang hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan wasiat. Kitabu Ahkamil Faraidi wal Wasaya. Wal faraidu jam'u faridotin. Jadi faraid itu adalah jamak daripada faridotin, daripada lafaz faridotin.
Makanya digunakan al-faraid. Al-faraid ini jamak karena yang dibahas bukan satu kelompok saja, ya, semua. Maka dikatakan kitab menerangkan hukum-hukum dari faraid, bagian-bagian tentang masalah warisan. Bimakna mafrudatin minal fardi. Jadi maknanya mafrudah dari lafaz al-fardu minal fardi. Ya. Gitu. Bimakna takdiri, yaitu dengan makna memastikan. Jadi kan paro itu kan kepastian. Ini dapat berapa, yang ini dapat berapa, anak dapat berapa, bini, istri, udah pasti itu. Jadi bimakna at-takdir, yaitu memastikan. Dan juga memastikan ini bagian juga ada jelas, siapa yang dapat, siapa aja yang kagak. Ya. Jadi sekali lagi bimakna at-takdiru, yaitu memastikan, mengkadarkan. Wal faridatu syar'an, dan al faridah itu secara syariat ismu nasibin muqaddarin li mustahikihi, yaitu nama bagian, satu nama dari bagian yang dipastikan untuk orang yang berhak menerimanya. Iya, yang berhak. Mustahil. Mana nih yang berhak menerima, mana yang kagak. Gitu. Li mustahikihi. Wal wasaya, dan bermula kata al wasaya jam'u wasiyatin, jamak dari kata wasiat. Ya, kita ini kan diajarin Islam gimana hukumnya wasiat kalau kita pengen ngasih orang. Ntar kita bahas. Jadi wal wasaya jam'u wasiyatin, jamak dari lafaz wasiyah. Min saitu say'a bisyai iza wasaltahu bih. Ya, dari aku mewasiatkan akan sesuatu dengan sesuatu, iza wasaltahu bihi, apabila engkau menyambungkannya dengan satu perkara. Wal wasiyatu syar'an, dan bermula wasiat syar'an secara syariat at-tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut. Tabarru' yaitu berbuat karena Allah, libtighai mardatillah. Jadi wasiat itu secara syariat berbuat karena Allah, bihaqqin mudhafin, dengan hak yang disandarkan, lima ba'dal maut, bagi sesuatu setelah kematian. Jadi memang tabarruk, dia berbuat karena Allah. Kadang-kadang memang kan wasiat bisa kita kasih ke orang lain. Ya, bisa kita kasih ke orang lain gitu. Mungkin karena sayangnya sama anak pungut. Iya, Bang Ji. Iya. Anak pungut itu diambil dari orok, dari merah. Kasih. Iya. Anak kita. Laki bini, suami istri itu nggak punya anak, dipungut tuh anak dari orok. Daripada dibuang, dipungut aja. Karena rasa cinta dan sayang kepada anak tersebut sehingga diwasiatkan. Nanti kalau emak bapak udah kagak ada, nih dikasih.
Ya. Iya. Nah, jadi makanya disebutkan tabarru'un. Tabarru'un berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal warisuna minar rijali asyaratun al mujma'u ala irsihim. Dan bermula orang-orang yang menerima waris minar rijali dari golongan laki-laki al mujma'u ala irsihim, sepakat para ulama atas menerima waris asyaratun, ada 10. Dari golongan laki-laki ada 10. Bil ikhtisari, dengan diringkas 10. Diringkas 10. Wabil basti, dan dengan diperlebar khamsata asara, ada 15. Secara ringkas ada 10, kemudian kalau diperlebar lagi sampai kepada 15. Wa adal musannifu asyarata biqaulihi, dan menghitung sopo musannif, pengarang kitab menghitung terhadap yang 10 biqaulihi, dengan pernyataannya al ibnu, pertama adalah anak laki-laki. Wa ibnul, kemudian anak laki-laki daripada wa ibnul abni, anak laki-laki daripada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, wa insapala, dan terus ke bawah. Ya. Wal abu bapak, wal jaddu wa in ala, kakek meskipun terus ke atas. Wal akhu, kemudian saudara laki-laki. Kemudian wa ibnul akhi, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Wa in tarakha, meskipun jauh. Wa in tarakha, ya. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki meskipun jauh nasabnya, jauh nasabnya. Kemudian wal amu, paman dari bapak. Wa ibnul ammi, dan anak dari paman, anak dari paman, sepupu, anak laki-laki. Iya, anak laki-laki dari paman. Wa in taba'ada, meskipun juga sudah jauh. Wa zauju, kemudian suami. Wal maula mu'tiku, kemudian tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Walau ijtama'a kulla rijali warisa minhum salasatun, dan jikalau
berkumpul. Semua laki-laki warisa minhum salah satu, maka yang menerima waris daripada mereka salah satu ada 3. Al-abu wal ibnu wazauzu faqat, yaitu bapak, kemudian anak laki-laki dan suami saja. 3. Kumpul nih semua, yang 10, yang 15. Maka yang mendapatkan warisan daripada mereka 3. Bapak, anak laki-laki, dan suami saja. Wala yakunnal maitu fi hadhihi surati illa imra'atan, dan tidak ada yang meninggal, yang mati fi hadhihi surati, di dalam gambaran ini, illa imra'atan, kecuali perempuan. Jadi yang mati itu perempuan. Ya, makanya wala yakunul maitu fi hadhihi surati illa imra'atan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita. Kita baru sampai kepada orang-orang yang berhak. Belum sampai kepada besaran atau seberapa banyak mereka mendapatkan warisan. Ya, 1/3 kah, 2/3 kah, sekian persen kah? Kita belum bahas. Kita baru membahas sampai kepada orang-orang yang berhak menerima. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali jika kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.